Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Pakar Kreatif Lab, channel YouTube yang nggak pakar-pakar amat. Dan kali ini berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya teman-teman lihat di studio kita pakai lampu RGB terus menjelaskan tentang semua hal tentang kamera. Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman kita diskusi bareng tentang sound design bareng temanku di sini. Nanti aku kenalin ya. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Yuk. Nah teman-teman, kayak di awal tadi aku bilang kali ini berbeda ya dari studionya juga. Teman-teman bisa lihat ada mic, ada gitar, ada sini DAW yang buat rekaman, dan juga ada temanku di sini Mas Adit. Dan kita mau membahas tentang sound design. Tapi sebelum kita bahas sound design, kita kenalan dulu nih sama Mas Adit. Oke, saya Aditya Kurniawan, bisa dipanggil Adit. Saya sound designer. Saat ini sedang mengerjakan project sound design untuk video games. Kalau yang pernah dengar namanya Coral Island, itu farming game. Udah sekitar 2 tahun berjalan lah produksi sound design untuk game ini. Dan juga sebelumnya udah berkecimpung di dunia sound dari udah lama ya. Kalau benar-benar start profesional itu dari 2014. Tapi start belajarnya tuh sekitar 2011, 2012 gitulah. 2 tahun dulu ya. 2 tahun belajar trial and error gitu sih. Jadi ya learning by doing aja, karena emang background studinya nggak ke situ dulu. Gitu. Dulu berawal dari main musik anak terus, band ya? Ya gitulah. Ya. Kita kan pernah satu band kan? Iya, satu band. Oke. Dari main musik terus pengen rekaman tapi kepentok budget. Nah, pada zaman dulu kan rekaman lumayan mahal tuh biaya masuk studio, apalagi pada saat itu kita masih kuliah kan ya, dengan budget yang terbatas. Dan dari situ saya tuh jadi kepikiran gimana ya bisa rekaman sendiri dengan alat yang ada saat itu gitu. Terus ada pas satu momen yang men-trigger untuk ngulik itu benar-benar adalah tugas kuliah. Oh, ada tentang audio gitu? Enggak, bukan. Jadi ada mata kuliah, kalau nggak salah di situ mata kuliah drama apa gitulah. Terus salah satu tugasnya adalah bikin summary dari novel. Terus dosen tersebut ngasih beberapa opsi. Salah satunya adalah summary-kan novel itu jadi lagu gitu. Dari situlah muncul kayak ide gimana ya cara ngerekamnya gitu. Padahal belum punya banyak alat, cuma modal laptop dan satu gitar pada saat itu. Akhirnya dari situ keterusan ngulik dan ya udah diseriusin gitu. Akhirnya nyicil beli alat satu-satu gitu yang bisa dibeli. Singkat waktu sampai untuk memutuskan, oh ini aku bisa jadi profesional di sini dan ini jalan hidupku tuh gimana? Wah, panjang itu ceritanya. Disingkatin aja gitu. Oke. Singkat waktunya. Jadi kebetulan gini sih. Emang aku tuh pengen dari dulu tuh kerja biar sesuai apa yang aku suka, ya bilangnya sesuai passion kita gitulah ya. Soalnya kebetulan pada saat itu bidang kuliah yang aku tekuni itu untuk jadi sebuah profesi itu kayaknya bagi aku kurang cocok gitu. Karena mungkin maksudnya kalau kerja kantoran gitu apa gimana? Bukan, tapi lebih ke kerja sesuai ijazah kuliah gitu. Iya. Karena ya gitulah, karena mungkin passionnya nggak terlalu ke situ gitu loh. Karena merasa kayaknya kalau aku kerja di situ takut nggak maksimal gitu. Karena nggak ke-trigger sama passion gitu. Akhirnya gimana caranya dapat passion itu bisa jadi kerjaan. Akhirnya udah ngulik. Setelah lulus kuliah dapat kesempatan kerja di salah satu production house. Ditawarin teman pada saat itu yang kerja duluan di production house di situ gitu.
berlanjut lah sampai sekarang. Ya, waktu itu kalau nggak salah ini ya menggarap sebuah film animasi ya. Iya betul, Kayak film di- animasi Battle of Surabaya. Ya, sempat viral tuh. Waduh. Battle of Surabaya karena made in Indonesia kan ya. Iya betul. Pertama kali kalau nggak salah ya yang bikin dia viral. Gimana sih? Pertama kali film animasi yang tayang di bioskop. Oh, ya. Kalau film animasi kan banyak ya yang di DVD gitu, tapi kalau nggak salah film animasi pertama yang tayang di bioskop. Iya, gitu. iya. Oh ya, itu dulu yang sempat viral pokoknya gara-gara Iya. itu. Oke, jadi singkat cerita akhirnya sampai sekarang jadi pekerjaan profesional gitu ya. Iya, Dan hidup syukurnya dari begitu. audio, menggarap audio atau sound design. Dan untuk audio sendiri kan banyak cabangnya tuh, kayak saya juga sama juga kayak video gitu kan, ada video editor segala macem, color grading. Nah kalau di audio sendiri itu banyak cabangnya juga ya, dan Banyak. sound design sendiri itu udah berdiri sendiri sebagai sebuah cabang keilmuan. Iya sih. Jadi kalau di ranah profesional sebenarnya di bidang audio itu banyak disiplinnya masing-masing. Ya, ya. Misal kita berbicara untuk musik ya, produksi audio di bidang musik production tuh di situ ada recording engineer, Oke. terus mixing engineer, mastering engineer gitu. Terus ada produser, Oke. ada arranger dan lain sebagainya. Itu kalau di ranah musik. Tapi kalau di ranah film atau game gitu, disiplinnya agak sedikit berbeda di situ. Di situ ada komposer, sound designer, nanti ada audio director, voice actor. Terus kalau di game ada lagi yang sedikit beda dari ranah film tuh, ada yang technical sound designer, ada audio programmer. Udah mulai mengerucut ya, spesifik udah mulai. sesuai tasknya masing-masing. Iya, iya. Cuma sayangnya di Indonesia tuh belum se-aware itu pelaku industrinya. Oh iya, iya. Kadang mereka terlalu mengeneralisir, oh anak audio bisa semuanya Iya, gitu, padahal iya. ada disiplinnya masing-masing gitu. Hampir Gitu. semua kayak di dunia kreatif kayak gitu ya. Iya, biasanya. sayangnya di Indonesia mungkin masih beberapa ada yang Iya. seperti itu. Jadi istilahnya itu babat alas biasanya. Iya, tapi ketika udah masuk produksi yang lumayan bisa dibilang serius, mereka akan aware sih soal itu. Iya, Oh, iya. ada orang-orangnya sendiri gitu. Iya. Selama perjalanan Mas Adit sendiri dalam dunia sound design, tadi yang pertama kan garap animasi Battle of Surabaya. Iya. Terus apalagi nih yang kira-kira bisa dibagi sama teman-teman yang bisa ini nih garap karyaku nih. Itu apa kira-kira? Apa ya? Sebenarnya sebelum masuk ke ranah ke film, sebelum tahun 2014 itu aku tuh ada ya home studio gitulah. Ngerjainnya fokusnya pertama di produksi musik gitu. Yang Produksi band-band itu untuk ya. band, penyanyi kayak gitulah. Terus masuk ke ranah audio post production untuk film tuh 2014. Selain Battle of Surabaya tuh ada ngerjain project itu dari Gojek pas tahun 2017 itu ngadain kontes Go Video. Go video. Nah, kami teman-teman yang kerja di salah satu PH tersebut ikutan iseng awalnya, ngumpulin tim, kalau nggak salah ada 10 orang bikin film animasi pendek. Ya. Itu namanya Go Aksi. Kebetulan pada saat itu menang gitu. Nah, ya. Terus selain Ini itu bisa kita tampilin ya. Sini. siap. Terus habis itu paling ngerjain project-project freelance sih, freelance di home studio sendiri. Oke. Mulai dari ya kayak mixing, mastering, atau juga audio post production untuk iklan atau podcast ya gitu juga. Gitu sih. Sekarang ya ini yang saya kerjakan audio game gitu, game audio production gitu. Apa sih lihat animasi Battle of Surabaya kalau teman-teman in case belum pernah dengar atau belum pernah lihat, sama yang Gojek juga. Teman-teman bisa lihat seandainya nggak ada sound design itu kira-kira gimana suaranya. Oke. Gitu. Mungkin sama trailer Coral Island juga udah ada kalau mau lihat. Oh udah ada. Iya. Nanti kita tampilin nih. Boleh, semua. boleh.
Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Halo, selamat siang. Saya akan sampai dalam 5 menit. Teman-teman, itu tadi trailer dari Battle of Surabaya, Gojek, dan Coral Island. Teman-teman bisa dengar sendiri gimana sound desainnya, dan juga bayangin sendiri kalau misal sound desainnya nggak ada, videonya bakalan kayak gimana ya. Dan kali ini Mas Adit mau berbagi tips dan trik memulai how to become a sound designer gitu ya, dan juga masa depannya gimana gitu di dunia sound designer, terutama di Indonesia ya. Yang pasti kita harus bisa merekam sesuatu dulu sih. Saat kita merekam apa-apa yang ada di sekitar kita aja dulu. Entah bunyi pintu tutup, bunyi footstep, bunyi benda-benda yang ada di sekitar kita lah. Dari situ kita akan belajar banyak audio skill, mulai dari recording, editing, restoration, nanti mixing, mastering gitu. Setelah kita ngerekam itu, ya singkatnya, nanti apa yang kita rekam nanti bisa diolah di digital audio workstation sesuai kebutuhan kita. Entah itu untuk film, game, dan lain-lain. Jadi langkah pertama, belajar merekam sesuatu dulu, apapun itu. Bisa pakai HP gitu ya? Bisa, nggak perlu harus yang alat yang belum kita punya kan, mic mahal kayak gitu. Ya. Pakai HP pun sekarang lumayan lah, kualitasnya lumayan ya. Lumayan. Tapi ketika kita udah masuk ke ranah industri yang profesional, ya harus disesuaikan lagi alat-alatnya pastinya gitu. Tapi kalau misal aku nih sebagai pemula nih, cuman punya HP doang, itu kira-kira gimana? Oke, bisa juga sih. Ketika HP kita ternyata kurang mumpuni, misalnya kualitas audionya tidak oke, ada beberapa solusi lain. Kita bisa pakai library dari marketplace yang ada yang free, ada yang kita harus bayar license-nya di situ. Cuma dari library yang ada pun kita nggak yang 100% langsung bisa dipakai gitu. Dan di situ juga ada salah satu kerjaan sound design juga. Dari library kita desain ulang sesuai kebutuhan project yang sedang kita buat
gitu. Berarti intinya misal nih aku punya HP aja, aku ngerekam suara, itu bisa kita olah. Misal kita punya laptop, kita download DAW itu tadi ya namanya. Iya, digital audio workstation Misal itu. kayak namanya apa? Studio One. Iya, ada Studio One, ada Cubase, Pro Tools dan lain-lain. Jadi misal kalau nggak ada laptop pun pakai HP untuk audio post produksinya pun bisa. Cuma emang nggak seluas kalau kita pakai desktop atau laptop tuh kan, karena betul. dengan keterbatasan handphone gitu. Apa aja sih kebutuhannya kalau kebutuhannya? kalau bisa Oke. udah oke nih. Eh, Kayaknya ini aku seneng banget nih mainin sound gitu kan. Kebutuhannya yang paling basic adalah mikrofon sih pasti. Oke. Sama tadi audio workstation. Oke. Mikrofon pun banyak jenisnya ya. Mungkin kita bisa beli ini yang handy recorder aja. Di situ udah ada include audio interface sama mikrofon jadi satu dan bisa mobile kemana-mana. Iya. Terus ada lagi sebenarnya kalau bicara mikrofon banyak ya range-nya. Ya macam-macam, ada dynamic, condenser, ribbon dan lain-lain, ada shotgun. Dan nantilah kita belajar yang affordable dulu aja, yang mampu kita beli. Mungkin ya itu handy recorder itu udah cukup buat belajar banget. Setelah punya itu, kita rekam sesuatu, bisa kita pindah ke audio workstation buat diedit-edit, buat didesain ulang sesuai kebutuhan kayak gitu. Nah, ketika masuk ke ranah yang lebih serius, mungkin di situ baru invest alat-alat selanjutnya. Itu bisa invest alat-alat selanjutnya gitu. Oke, kalau sound design itu kerjaannya, mungkin ada yang bertanya-tanya ngapain aja sih kerjaan sound design gitu. Banyak sih sebenarnya kerjaannya. Kita bicara tentang di bidang mana dulu. Katakan di musik ya. Di musik kita bisa desain suara, preset, instrumen, entah synthesizer atau lain-lain, itu masuk ke ranah sound design juga. Kalau di film atau video game, kita di situ desain suara kayak foley-nya, ambient, footstep, entah atau user interface-nya kan di situ putusan juga kan. Itu juga masuk ke ranah kerjaan sound design gitu. Oke, aku rasa kali ini cukup untuk episode pertama. Kita masih basic di sini ya, pengenalan sound design dan juga nanti karir kedepannya gimana. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita bisa langsung praktek sama Mas Adit, bisa berbagi. Nanti aku bikin project video dulu tanpa suara sama sekali. Nah, nanti di situ Mas Adit bikinin sound desainnya yang simpel-simpel aja. Teman-teman bisa lihat seberapa pentingnya sound design di sebuah project, entah film atau game kayak tadi gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya, boleh langsung tulis komen di bawah. Kalau mungkin juga atau nggak setuju sama pernyataan kita tadi, bisa juga kita diskusi di bawah. Pokoknya kita sharing bareng aja di sini. Dan sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam dan bye-bye. Bye-bye. Wush. Ada sound desainnya.